Jibril, Nabi ditanya Islam, iman, ihsan. Fikih itu warisan dari Islam. Coba lihat, rukun Islam 5. Semuanya amal zahir bukan? Syahadat, sholat, zahir, puasa, zahir, zakat di luar zahir kita malah. Haji, zahir nggak? Bapak haji pakai perasaan atau pakai badan? Saya mau ke Mekah nih. Cing, bisa begitu nggak? Nggak bisa, Pak. Mesti pakai badan. Saya mau zakat pakai hati, bisa nggak? Ustadz, saya cukup puasa lidah, puasa lisan, bisa nggak? Nggak bisa. Mesti puasanya lahir batin. Karena ini lahir, turunlah namanya hukumnya, hukum fikih. Maka kalau belajar hukum yang ada di rukun Islam nggak lewat fikih, nggak sah fikihnya. Nanti bisa aneh. Muncullah di Jawa Timur dulu orang kalau sholat, dia sholat selalu pakai sendal. Karena dia baca hadis, Shollu ala ni'alikum. Sholatlah kamu pakai sendal, pakai tarompa, ya, benar namanya gitu. Itu mereka pakai sendal, Pak. Jadi aneh nggak? Kenapa nggak belajar fikih belajar hukum Islam lewat fikih? Sama, ada orang ingin mengenal Allah, merasakan khusyuk, tapi nggak lewat tasawuf. Muncullah, mohon maaf, buku-buku cara sholat khusyuk, tapi isinya nggak ada yang menyentuh. Isinya cuma sampai perenungan, merenungi makna, memahami teks, sampai di situ doang. Nggak ada yang betul-betul khusyuk yang Nabi maksud, itu nggak nyampe. Tanya semua ustadz hari ini, hampir semua mengatakan khusyuk itu memahami bacaan. Mampus Bapak yang nggak bisa bahasa Arab. Menakutkan khusyuk kalau begitu, Pak. Pada berhenti sekolah, bukan berhenti sekolah, berhenti sholat. Pak, Bapak udah berapa tahun Pak sholat, Pak? Dari kecil, Pak, ya? Udah 60 tahun. Dari dulu belajar bahasa Arab nggak? Terus kalau ada ustadz bilang khusyuk itu harus mengerti yang dibaca, Bapak stres nggak mikirin itu? Nggak mungkin itu. Orang Arab Badui itu betul mereka bisa bahasa Arab, tapi bukan berarti mereka bisa ngerti Quran, Pak. Mereka sholat aja. Maka Arab Badui itu lagi sholat, ada yang meludah, ada yang mainin tangan, ada yang ada cincin diputer-puter kayak anak kecil. Kalau lagi duduk dia mainin pasir. Nabi ngurusin sahabat yang begitu-gitu, Pak. Jangan dikira sahabat Nabi itu semuanya seperti Abu Bakar, Umar, Utsman. Ada yang Badui. Ada datang ke masjid cuma kentut doang, pipis doang tuh ada. Itu Arab Badui. Nabi ngurusin orang begitu dan gak pernah emosi, gak pernah bilang, ente zindik, masa masjid dipipisin? Gak ada. Sekarang cuma beda Sayyidina sama gak Sayyidina, kunut sama kunut, gak kunut. Ustadznya pakai doa jamaah, gak doa jamaah, itu rame di masjid. Mana akhlak nabinya? Maka ada ilmu yang ketiga. Ilmu kedua iman, ilmu ketiga namanya ihsan. Ihsan itu yang melahirkan namanya tasawuf. Di fikih ada metode ringkas belajar fikih. Bapak kalau saya suruh pelajari cara sholat, buka Al-Quran, ketemu nggak rukun 13? Nggak. Di situ ada bacaan usoli, ada nggak di Quran? Makanya mereka biar nyuci otak orang awam begini, kamu baca nih Quran hadis, nggak ada usoli gitu, untuk batalin usoli. Emang nggak ada, ya. Dia aja nggak ada di Quran kok yang ngomong itu. Dibuka di Quran itu cuma perintah, aqimus shalah, dirikanlah olehmu sekalian sholat. Cuma begitu. Cara sholat di mana? Di hadis. Oke. Sekarang buka Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Ketemu nggak cara sholat rukun 13? Hadisnya nyampur-nyampur, Pak. Imam Bukhari nulis mawaqitus sholah, waktu-waktu sholat, satu bab besar. Habis itu kitabul azan. Habis itu baru sifatus sholatin Nabi. Bukan Albani loh ya. Sifat sholat Nabi ala Imam Bukhari itu ada. Sebelumnya, setelahnya ada tambahan, ada wudu, panjang di situ. Dan gak ketemu tuh rukun yang 6, hadisnya banyak. Oleh ahli fikih, bahan-bahan hadis-hadis ini diringkas karena mereka sayang kepada umat. Supaya umat yang sibuk bekerja di siang hari, sibuk mencari penghidupan di siang hari, agar mereka kalau belajar agama mudah. Karena Nabi bersabda, yassiru wa la tu'assiru. Hendaklah engkau kemas agama ini dengan mudah, jangan dipersulit. Sekarang mereka mempersulit lagi. Padahal Nabi suruh mudahkan. Apa kata mereka? Enggak boleh ikut imam, langsung aja ke Quran dan Sunnah. Kan mampus tar murid-muridnya. Dicari di situ bab niat, di mana ada bab niat, Pak? Bapak lihat di Quran nggak ada bab niat di sini. Surat Al-Maidah ayat 6 tentang wudu, nggak ada bab niat di situ. Tapi kalau ahli fikih baca ketemu dia.
Di bagian mana tersiratnya kata niat? Dibaca hadis. Hadis tentang niat umum. Innamal a'malu bin niat. Tapi kenapa hadis ini dijadikan bahan nomor pertama setiap amalan? Rukun sholat, rukun puasa, rukun haji. Pertama pasti niat. Padahal tidak ada tuh di ayat puasa. Kutiba alaikumusiyam, mana niatnya di situ? Ketemu di hadis, Nabi nggak bilang niat. Nabi mengatakan, malam yubayyit lailan fala siyamalah. Siapa yang tidak tabyid. Tabyid itu artinya secara harfiah bayyata yubayyitu, menetapkan, menginapkan, macam-macam nih artinya. Ulama kita mengartikan meniatkan. Maka muncullah bab situ wajib niat puasa. Dari hadis itu maka ulama kita menganjurkan para imam setiap malam mengingatkan umat watawasau bil haqqi watawasau bis sabri. Tapi sama kawan kita dibid'ahkan lagi. Kan repot begitu. Padahal ini memudahkan umat. Seperti dulu Umar memudahkan umat, Imam Syafi'i memudahkan umat, dan itu berkembang terus sampai akhir zaman. Jadi kira-kira kalau kita kembali lagi langsung ke Quran dan Sunnah, itu cara sholatnya nanti jadi amburadur nggak? Pasti amburadur, Pak. Cara belajar fikih itu lewat mazhab. Lalu cara belajar tasawuf pakai apa? Ada namanya metode juga, disebut thariqah. Nah, thariqah ini ada yang formal, ada yang tidak formal. Yang formal tuh seperti thariqah Naqsyabandiyah, tarekat Syaziliyah, tarekat Qadiriyah, itu formal. Formal tuh gini, kayak sekolah, ada pimpinannya namanya mursyid, ada asisten gurunya namanya khalifah, muqaddam, wakil talqin, ada muridnya namanya salik, ada tempat sekolahnya namanya surau atau tempat khalwat, zawiyah, ribat. Apalagi ada kurikulumnya, maka zikirnya dimulai dari A sampai ke apa gitu. Ya kayak sekolah. Saya mau tanya nih yang sekolah di pesantren, Nabi dulu ngajarin sahabat pakai kitab nggak? Selain Al-Quran? Dimulai dari kitab Toharoh nggak? Bab bersuci gitu nggak? Nggak ada. Bid'ah nggak tuh? Kalau ahli fikih boleh buat begitu, kenapa ahli tarekat nggak boleh buat kurikulum zikir? Kok nggak boleh? Nah, maka kalau ahli fikih nggak ngerti ilmu tarekat, nanya dulu. Maka bapak saudara ikhwan akhwat fillah, apakah tasawuf itu ajaran dari Nabi? Sudah terjawab, itu ajaran dari Nabi. Namun nanti metodenya disusun oleh para ulama sebagaimana ilmu fikih disusun oleh para ulama. Langsung saja ke Quran dan Sunnah. Kita tanya, Quran ini yang nyusun siapa? Ulama sahabat, siapa namanya? Utsman. Ini mushafnya Utsman itu beda loh dengan Ibnu Mas'ud. Beda tipis. Beda lagi dengan mushaf Ibnu Abbas. Ibnu Abbas surat Al-Bara'ah, surat Taubah ada bismillahnya. Tapi suratnya sama. Suratnya susunannya beda-beda, Pak. Ada mushaf Ali. Itu dimulai dari ayat pertama turun, terakhir adalah ayat terakhir turun. Tapi nggak ada sekarang. Semuanya mereka serahkan kepada Sayyidina Utsman. Mereka udah sepakat nih biar mudah untuk zaman sekarang. Jadi kalau kembali ke Al-Quran itu sama dengan kembali ke ulama sahabat. Quran zaman Utsman udah pernah lihat belum? Saya pernah lihat, Pak. Quran mushaf namanya Masahif Utsmani. Bukan mushaf, masahif. Masahif artinya mushaf. Ternyata beliau dulu menyalin 6 mushaf dan itu udah paling keren di zamannya. Yang agama-agama lain juga belum pernah. Dikirim satu untuk beliau, berarti 5 keluar, satu untuk beliau. Salah satunya itu oleh Timur Leng, orang Uzbekistan. Disalin, kalau sekarang fotokopi, kalau dulu kan nggak ada mesin fotokopi. Dikumpulkan ahli kaligrafi, khattat istilahnya, disalin semua. Saya baru lihat, oh begini model salinannya. Sedikit beda-beda dikit dengan yang aslinya. Hampir sama, nggak ada titiknya, Pak. Nggak ada barisnya. Terus yang ngasih baris siapa? Yang ngaris harokat siapa? Tasdid siapa? Titik siapa? Ayo siapa yang ngasih? Ulama. Katanya nggak boleh ikut ulama, langsung aja ke Quran dan Sunnah. Kayak istiqomah ini ya. Kata mereka apa? Langsung ke Quran. Quran ini yang menyempurnakan cara bacanya ulama. Bacaannya sama. Jadi kalau Utsman bin Affan baca, kita baca Quran kita begini nih, lengkap nih. Banyak awan-awannya kan.
ada baris-barisnya. Itu bunyinya sama dengan Utsman. Kalau dia baca Quran, kita dia nggak ngerti, Pak. Sama seperti kita nggak ngerti baca Quran Utsman, tapi teksnya sama. Cara bacanya beda, karena Utsman belum dikasih tahu cara harokat ini. Seperti kita nggak dikasih tahu model dulu yang tidak ada titik, koma, segala macam. Kita beruntung Pak hidup sekarang. Kalau hidup zaman dulu, Bapak ini harus hafal Quran semua. Ini cukup imam kita aja ngapal kan.